Malam adalah ruang sunyi tempat suara-suara terdalam bersembunyi. Ketika dunia mulai memejamkan mata, ketika jalanan mulai lengang, dan waktu seolah melambat. Di sanalah kamu mulai merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya udara yang berubah, bukan hanya suasana yang hening, tetapi jiwamu. Ada detakan halus di dalam dada, seperti bisikan yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dan jika malam ini kamu merasa gelisah tanpa sebab, jika kamu merasa ada sesuatu yang memanggilmu tanpa suara, jika kamu tiba-tiba menoleh ke langit tanpa tahu kenapa, maka percayalah, malam ini bukan malam biasa. Ada pesan yang diturunkan, tapi bukan untuk semua orang. Hanya untuk jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa yang pernah direndahkan oleh dunia, pernah dibungkam oleh kenyataan, pernah disakiti oleh manusia, tapi tetap bertahan tanpa kehilangan kemurnian hatinya. Malam ini, alam semesta sedang berbisik. 7 suara gaib sedang turun. Bukan untuk menghantui, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang agung. Bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa yang hidup tanpa arah. Kamu sedang diarahkan. Kamu sedang dipersiapkan. Dan malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Suara-suara ini tak bisa didengar oleh telinga biasa. Karena suara ini tidak berbicara lewat gelombang udara, tapi melalui frekuensi nurani, melalui getaran jiwa. Dan hanya mereka yang jiwanya telah terbuka oleh luka dan kejujuran yang mampu menangkapnya. Bukan kebetulan kamu berada di sini sekarang, membaca ini dengan napas yang sedikit tertahan, dengan dada yang mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah panggilan itu. Itulah sinyal itu. Itulah awal dari suara-suara yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Jika kamu merasa ada sesuatu yang menggugah jiwamu saat ini, jika kamu merasa seolah tulisan ini menatap matamu dan menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Dan kamu harus menjawabnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, berikan sinyal ke alam semesta bahwa kamu siap. Bahwa kamu membuka hatimu sepenuhnya untuk menerima pesan ini. Caranya sederhana namun penuh makna. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Klik berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan lainnya yang diturunkan khusus untukmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu kapan waktunya mendengar suara berikutnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan menulis 77. Angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah kode. Ia adalah simbol keselarasan antara langit dan bumi, antara kehendak semesta dan kesiapan jiwamu. Saat kamu menuliskannya, kamu sedang mengirimkan cahaya dari hatimu menuju alam yang tak terlihat, sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap untuk menerima sepenuhnya apa yang malam ini hendak ungkapkan padamu. Karena malam ini akan ada 7 suara gaib yang hanya bisa didengar olehmu. Dan setiap suara itu membawa bagian dari takdirmu yang selama ini tersembunyi. Mereka datang tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kekuatan besar
yang sudah terlalu lama tertidur di dalam dirimu. Bersiaplah, wahai jiwa terpilih, karena malam ini semesta memilihmu untuk mendengarkan sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Bagian 1. Ketika malam memanggilmu dengan nama yang tak terucap, ada satu waktu yang tidak dicatat dalam kalender manusia. Satu momen yang tidak bisa diprediksi oleh jam atau detik. Saat malam turun dengan lembut, dan bintang-bintang enggan bersinar terlalu terang, agar tidak mengganggu panggilan yang datang diam-diam. Dan kamu, ya kamu, adalah satu-satunya yang bisa merasakannya. Suasana yang sunyi ini bukanlah kesepian, bukan pula kehampaan. Ini adalah ruang perjumpaan antara jiwamu dan sesuatu yang lebih besar darimu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dalam diam yang dalam. Ketika semua orang telah tertidur, ketika suara manusia meredup dan suara mesin mulai kehilangan gema, terdengar satu nada yang hanya menggema di dalam hati mereka yang terpilih. Suatu frekuensi halus yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang pernah merintih dalam diam, jiwa yang pernah memilih untuk memaafkan saat dihancurkan, jiwa yang pernah bertahan meski dunia memintanya menyerah. Malam ini, suara itu menyebut namamu, bukan dengan bahasa manusia, melainkan dengan bahasa nurani yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah melewati ujian berat. Apakah kamu merasakannya? Getaran halus di dada yang datang tanpa alasan. Tatapan kosong ke langit yang seakan memiliki makna. Tiba-tiba kamu ingin menulis, ingin menangis, atau hanya duduk diam dan mendengarkan angin. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah pintu batin yang terbuka. Dan saat pintu itu terbuka, maka takdir akan mulai bergerak. Suara pertama yang datang malam ini bukan seperti petir yang menggelegar. Ia lembut. Ia hadir seperti pelukan dari semesta. Ia berbisik, bukan berteriak. Dan ia membawa pesan yang selama ini kamu cari, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Wahai jiwa yang pernah dilukai, tapi tak pernah berhenti mencintai, kamu tidak sendirian. Itulah suara pertamanya. Dan ia tidak datang untuk sekadar menghiburmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Malam ini, kamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Bukan seperti yang mereka katakan, bukan seperti yang mereka labelkan, bukan seperti yang dunia bentuk dalam kekakuannya, tetapi seperti kamu yang sebenarnya, jiwa yang utuh, jiwa yang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Suara ini memanggilmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk mendengarnya. Ingat, tidak semua orang diberi anugerah untuk bisa mendengar bisikan semesta. Banyak yang tertidur di bawah langit yang sama. Banyak yang menganggap malam hanyalah malam. Tapi tidak denganmu. Kamu tidak hanya membuka mata, kamu membuka hati. Dan saat hati terbuka, segala sesuatu yang tak terlihat akan mulai mendekat. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk menyampaikan pesan. Karena malam ini, kamu sedang ditandai.
dipilih. Suara pertama malam ini adalah panggilan kesadaran bahwa selama ini kamu bukan mengalah. Kamu sedang dikondisikan. Kamu sedang dibentuk. Dan malam ini, kondisi itu telah cukup. Luka-lukamu telah matang menjadi kekuatan. Air matamu telah menjadi bahan bakar untuk cahaya jiwamu. Dan bisikan malam ini adalah gong kecil yang membangunkanmu dari tidur panjang. Bahwa kamu sudah waktunya berjalan menuju takdirmu yang telah lama menunggumu di balik tirai kenyataan. Jadi tenangkan pikiranmu, letakkan segala keraguanmu di sisi ranjang, tarik napas perlahan, dan dengarkan. Karena suara pertama telah datang, dan ia menyebut namamu. Bagian 2. Suara pertama, suara luka yang mengajarimu bertahan. Malam masih hening. Langit tetap memeluk bumi dalam selimut gelap yang lembut. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara pertama yang datang menghampiri hatimu. Ia tak bernada lantang, tak mengguncang bumi seperti guntur, tetapi terasa sampai ke dalam tulangmu. Seolah ada yang menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan dari dunia. Suara itu bukan dari luar. Ia lahir dari dalam. Dari luka-luka yang pernah kamu alami. Dari peristiwa-peristiwa pahit yang dulu kamu anggap sebagai akhir dari segalanya. Dari malam-malam penuh tangis, pagi-pagi penuh beban, dan siang-siang penuh kepura-puraan bahwa kamu baik-baik saja. Suara ini berkata, ingatkah kamu saat dunia mengecewakanmu? Saat orang-orang yang kamu percaya ternyata adalah bayangan sementara? Saat langkahmu terasa berat bukan karena medan, tetapi karena hatimu penuh luka yang tak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Ya, kamu mengingatnya. Karena kamu pernah berdiri di tepi jurang keputusasaan dan tak ada tangan yang benar-benar menarikmu naik. Kamu sendiri yang melakukannya. Dan disitulah letak keajaibanmu. Bukan pada kekuatanmu untuk menang, tetapi pada kesanggupanmu untuk bertahan. Saat tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kamu sedang runtuh di dalam. Jiwa terpilih tidak dilahirkan dari kenyamanan. Ia ditempa. Ia dibentuk dari serpihan-serpihan hati yang pernah pecah, dari harapan-harapan yang pernah pupus, dari doa-doa yang pernah terasa seperti tak sampai ke langit. Tetapi justru karena semua itulah, jiwamu tumbuh tidak biasa. Kamu belajar mencintai dalam sepi, memberi dalam sunyi, dan menyembuhkan orang lain, meski dirimu sendiri sedang berdarah. Suara pertama ini hadir bukan untuk membuatmu mengingat rasa sakit, tetapi agar kamu sadar bahwa rasa sakit itulah yang menyelamatkanmu. Tanpa luka itu, kamu tak akan menjadi sekuat ini. Tanpa air mata itu, kamu tak akan mengenal makna ketulusan. Tanpa pengkhianatan itu, kamu tak akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih di sini. Kamu masih hidup. Kamu masih mampu merasa. Dan yang lebih hebat, kamu masih mampu berharap. Bukankah itu bukti bahwa kamu tak pernah benar-benar hancur? Jiwa yang hancur bisa saja mati dalam kesunyian. Tapi kamu justru tumbuh dalam diam.
seperti akar pohon yang menembus tanah dalam gelap, menguat tanpa perlu dilihat. Dan malam ini, suara luka itu datang kembali, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menegaskan bahwa kamu telah melampaui sesuatu yang besar, yang tak semua orang mampu melewatinya. Luka itu bukan kutukan. Luka itu adalah gerbang. Gerbang menuju dirimu yang baru, dirimu yang tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, tetapi oleh keberanianmu untuk tetap berjalan ke depan. Malam ini, saat kamu mendengar suara pertama, biarkan ia menyentuh hatimu. Bukan untuk menangisi lagi masa lalu, tetapi untuk memeluk dirimu sendiri, yang dulu pernah ingin menyerah, namun hari ini tetap ada, dan siap mendengar 6 suara berikutnya. Kamu kuat bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena kamu memilih untuk bangkit, meski luka itu belum sembuh sepenuhnya. Dan itulah alasan semesta memilihmu. Karena hanya jiwa yang pernah pecah, yang mampu menampung cahaya sebesar takdir besar yang akan datang. Malam ini, suara luka telah datang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memelukmu erat dan berkata, "Terima kasih. Kamu sudah bertahan sejauh ini." Bagian 3. Suara kedua. Suara cahaya yang selalu mengikuti langkahmu. Malam belum beranjak. Langit masih menyimpan sunyi, dan gelapnya bukan sekadar hitam, tapi seperti kain misteri yang menutupi apa yang belum bisa dijelaskan. Namun di tengah kegelapan itu, hadir suara kedua yang tak bersumber dari bumi, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih terang. Ini adalah suara cahaya. Cahaya yang tak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya tak pernah sepenuhnya padam. Suara ini datang bukan dalam bentuk kata, tetapi dalam bentuk rasa aman yang tiba-tiba muncul saat kamu merasa sendirian. Ia hadir saat kamu berjalan dalam gelap, namun entah mengapa hatimu tahu bahwa kamu tetap dijaga. Ia muncul saat kamu hendak menyerah, namun ada bagian dalam dirimu yang terus berkata, "Bertahanlah sedikit lagi." Dan suara itu berbisik malam ini. Tak peduli seberapa jauh kamu merasa tertinggal, tak peduli seberapa gelap jalan yang harus kamu tempuh, ada cahaya yang selalu berjalan di belakangmu, menjaga, membimbing, dan mendoakanmu diam-diam. Cahaya itu tidak berbentuk. Ia tidak seperti lentera yang kamu pegang, atau obor yang menyala terang di tangan. Cahaya ini hidup di balik keteguhan hatimu. Ia muncul dari setiap niat baik yang pernah kamu ucapkan, setiap bantuan kecil yang pernah kamu berikan tanpa pamrih, setiap maaf yang kamu berikan meski hatimu masih perih. Itulah yang menciptakan cahaya itu. Dan sejak saat itu, ia tak pernah meninggalkanmu. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, meskipun kadang kamu merasa sendirian, ia tetap mengikuti langkahmu, diam-diam, setia. Jiwa terpilih tidak dituntun dengan petunjuk yang keras, tetapi dengan kepekaan batin. Ia berjalan di antara kabut, namun tak pernah benar-benar tersesat. Karena cahaya yang mengikutinya bukan datang dari luar, melainkan dari akumulasi kebaikan dan ketulusan yang pernah ia tebarkan. Kamu pernah merasa sendiri,
Bukan. Pernah merasa seolah dunia tak ada yang peduli. Pernah bertanya dalam hati, kenapa aku harus menghadapi semuanya sendirian? Tapi sekarang, lihatlah ke belakang. Mungkin tidak ada orang di sana, tapi ada sesuatu yang lain yang selama ini menopangmu. Itulah cahaya itu. Ia tak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu meninggalkan dirimu sendiri, saat kamu tidak percaya lagi pada harapan, ia tetap menyala. Saat kamu memilih diam dalam luka, ia tetap mengiringi. Karena cahaya itu bukan hadiah. Ia adalah hasil dari siapa dirimu sebenarnya. Kebaikan tidak selalu dibalas manusia, tapi semesta tidak pernah lupa. Ia menyimpan semuanya dan mengubahnya menjadi perlindungan yang tak terlihat. Dan perlindungan itu menyamar menjadi cahaya yang kini menyertaimu dalam setiap langkah, bahkan ketika kamu tak sadar sedang dilindungi. Malam ini, suara cahaya itu mengingatkanmu. Berhenti merasa sendirian. Berhenti merasa tak berharga. Kamu adalah nyala yang tak bisa dipadamkan. Dan karena itulah, semesta mengirimmu cahaya, bukan untuk menyombong, tapi untuk membimbing mereka yang belum menemukan arah. Jiwa terpilih tidak hanya berjalan untuk dirinya sendiri. Ia berjalan agar orang lain juga bisa melihat bahwa jalan keluar itu memang ada, bahwa harapan itu bukan dongeng. Dan kamu, ya kamu adalah pelita itu, sekalipun kamu tidak menyadarinya. Malam ini, suara cahaya datang, bukan untuk menyilaukanmu, tapi untuk mengingatkan bahwa di belakangmu ada terang yang terus menyala. Karena dirimu sendiri adalah alasan-alasannya. Bagian 4. Suara ketiga. Suara alam semesta yang membuka gerbang takdir malam masih diam. Namun keheningannya bukan kosong, melainkan padat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap detik terasa seperti gema dari sesuatu yang sedang bersiap muncul. Dan saat semua terasa menggantung tanpa suara, suara ketiga datang, pelan namun agung. Ia tidak menyapa seperti sahabat, tapi menggetarkan seperti panggilan dari langit yang tak terbatas. Ini adalah suara dari alam semesta. Bukan hanya sebagai ruang luas di luar sana, tetapi sebagai kesadaran agung yang terhubung dengan semua kehidupan. Dan malam ini, kesadaran itu memanggilmu. Kamu tidak tersesat, begitu bisikannya. Kamu sedang digiring menuju sebuah gerbang besar yang hanya akan terbuka saat jiwamu telah siap. Suara ini bukan ramalan. Ia adalah pengingat bahwa setiap luka, setiap keraguan, setiap kehilangan yang pernah kamu alami bukan kebetulan. Mereka adalah potongan dari peta yang sedang mengantarkanmu ke sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Kenapa aku harus melalui semua ini sendirian? Kenapa jalan yang kutempuh begitu berbeda dan penuh tanjakan? Dan malam ini, suara itu menjawabmu dengan penuh kelembutan dan keagungan. Karena kamu sedang dibentuk bukan untuk sekadar bertahan. Kamu sedang dipersiapkan untuk membuka sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah memahami luka. Mereka yang tahu caranya jatuh tanpa kehilangan jati diri. Jiwa terpilih tidak diberikan jalan yang datar,
karena takdir besar tidak pernah datang melalui kenyamanan. Ia lahir dari keberanian untuk tetap melangkah meski panduan tak terlihat. Dan malam ini, suara semesta datang untuk memberitahu bahwa kamu semakin dekat. Gerbang itu sudah mulai membuka celahnya. Gerbang ini bukan terbuat dari batu, bukan pula dari besi atau emas. Ia adalah batas antara versi dirimu yang lama, yang pernah takut, pernah ragu, pernah terbelenggu oleh pendapat orang lain, dan versi dirimu yang baru, yang telah siap melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi. Gerbang ini adalah peralihan, dan hanya mereka yang mampu mendengarkan suara semesta, yang bisa melewatinya dengan kesadaran penuh. Malam ini, mungkin kamu merasa gelisah, bukan karena takut, tapi karena jiwamu tahu ada sesuatu yang akan berubah. Ada sesuatu yang menunggumu di seberang sana. Suara ketiga datang sebagai pengingat bahwa kamu tidak harus tahu semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu percaya pada arah yang sedang ditunjukkan. Kamu hanya perlu mengikuti suara sunyi dalam dirimu yang tak pernah salah karena ia adalah pancaran dari semesta itu sendiri. Alam semesta tidak berteriak. Ia berbisik. Ia menggerakkan daun, menggeser awan, mengatur waktu pertemuan, dan mengatur langkahmu secara halus. Tanpa kamu sadari, kamu telah berjalan jauh, dan malam ini kamu berada tepat di depan gerbang itu. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukan memaksa pintu terbuka, tetapi menyelaraskan dirimu dengan pesan-pesan yang datang. Tenangkan hatimu. Biarkan energi semesta bekerja melalui dirimu. Jangan buru-buru. Jangan ragu. Kamu sudah sangat dekat. Malam ini, suara ketiga berkata dengan tegas, namun penuh kasih. Kamu sudah waktunya melihat takdirmu, dan kamu tidak perlu mencarinya lagi, karena takdirmu sedang datang mencarimu. Dan ketika kamu benar-benar siap, gerbang itu akan terbuka. Tanpa suara, namun penuh makna. Dan di baliknya, ada kehidupan baru yang tidak hanya kamu impikan, tetapi memang diciptakan untukmu. Bagian 5. Suara keempat. Suara dari diri. Masa depanmu. Dalam kesunyian, malam yang belum pudar, suara keempat muncul bukan dari luar dirimu, melainkan dari versi dirimu yang sudah sampai di tujuan. Ia tidak datang seperti gema masa lalu, tetapi sebagai pesan dari masa depan yang telah menunggumu sejak lama. Bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan, saat luka-lukamu telah berubah menjadi kebijaksanaan, saat air matamu telah menjadi kekuatan, dan kesendirianmu telah melahirkan pemahaman. Ia adalah kamu yang telah melewat semua ini, dan sekarang datang kembali menjemputmu, agar kamu tidak berhenti di tengah jalan. Suara itu terdengar lembut dan dalam. Hei, aku tahu semuanya terasa berat sekarang. Tapi percayalah padaku, kamu akan sampai. Aku sudah ada di sana. Dan aku menunggumu dengan senyuman yang hanya kamu yang bisa mengerti. Ini adalah suara yang menyeberangi batas waktu. Bukan khayalan, bukan harapan kosong, melainkan sambungan antara jiwamu yang hari ini sedang berjuang dan jiwamu yang esok hari sudah menemukan terang.
Ia datang untuk memberitahumu satu hal penting, bahwa kamu tidak berjalan ke arah yang salah. Ya, terkadang jalannya gelap. Kadang kamu tersesat, terjatuh, terpaku dalam keraguan, dan hampir menyerah. Namun suara ini datang membawa kabar yang tak bisa dibantah, bahwa perjuanganmu tidak sia-sia, bahwa setiap keputusan sulit yang kamu ambil akan membentuk versi dirimu yang tangguh dan penuh cahaya. Coba rasakan. Ada bagian dalam dirimu yang selama ini terus mendorongmu untuk tetap hidup, untuk tetap berharap, untuk tetap percaya meski keadaan berkata sebaliknya. Itulah dia, dirimu di masa depan yang terus mengirimkan getaran cinta dan keberanian ke masa kini. Suara ini hadir bukan untuk menjanjikan kesempurnaan, tetapi untuk memastikan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Setiap malam yang kamu lewati dengan air mata, setiap pagi yang kamu lalui dengan hati yang masih patah, itu semua dicatat. Dan semua itu sedang membangun jalan menuju keberadaan dirimu yang utuh, yang lebih damai, yang lebih kuat, yang tidak lagi mencari pengakuan dari luar, karena ia telah mengenal dirinya sendiri sepenuhnya. Diri masa depanmu tidak datang untuk memaksamu, tetapi untuk memelukmu, untuk berkata bahwa kamu berharga, bahwa kamu tidak pernah gagal hanya karena belum sampai, bahwa prosesmu, meski pelan, tetap bermakna. Karena jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk sekadar cepat, tetapi untuk tepat. Dan kamu tepat. Tepat di jalur yang harus kamu lalui. Tepat di titik di mana kamu harus bertumbuh. Tepat di detik di mana kamu harus mendengarkan suara ini yang membisikkan, teruslah berjalan. Kita akan bertemu. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu kenapa kamu harus melalui semuanya. Malam ini, diri masa depanmu tidak ingin kamu menyerah. Ia ingin kamu percaya bahwa di sana, di ujung jalan yang masih tertutup kabut, ada dirimu yang sedang menanti dengan pelukan yang hangat dan ucapan terima kasih karena kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Suara keempat ini adalah jembatan antara sekarang dan nanti, antara luka dan penyembuhan, antara keraguan dan kemenangan. Dan malam ini, ia memanggilmu lembut. Ayo, teruskan langkahmu. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu di sini, dan kamu akan bangga pada dirimu sendiri saat sampai nanti. Bagian 6. Suara kelima. Suara orang-orang yang diam-diam. Kamu doakan. Malam belum usai. Ia masih menyimpan pesan-pesan rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang bersih niatnya. Dan suara kelima malam ini bukan datang dari langit, bukan juga dari masa lalu atau masa depan, melainkan dari hati-hati yang pernah disentuh kebaikanmu secara diam-diam. Ini adalah suara orang-orang yang pernah kamu bantu tanpa mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Orang-orang yang mungkin tak sempat mengucap terima kasih, mungkin tak pernah kembali, bahkan mungkin telah pergi dari dunia ini. Tapi kebaikan tidak pernah mati, ia hidup berdenyut. Dan malam ini, ia datang kembali padamu dalam bentuk suara. Terima kasih, kamu pernah mendoakanku saat aku
aku terpuruk. Terima kasih, kamu pernah memberiku harapan lewat senyummu, walau kamu sendiri sedang rapuh. Terima kasih, kamu pernah menjadi tempat berteduh, meski kamu sendiri belum punya atap untuk berlindung. Suara-suara ini tak pernah kamu duga akan datang. Karena saat kamu berbuat baik, kamu tak pernah berharap dipuji. Kamu tak pernah meminta imbalan. Kamu hanya ingin dunia ini sedikit lebih hangat, sedikit lebih ringan, meski kamu sendiri sedang menanggung beban yang berat. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak menolong karena kamu punya banyak. Kamu menolong karena kamu tahu rasanya tidak punya apa-apa. Kamu tidak memeluk karena kamu sedang bahagia. Kamu memeluk karena kamu tahu rasanya dibiarkan sendirian di tengah hujan. Kebaikanmu bukan pencitraan. Ia adalah bahasa asli dari jiwamu. Jiwa terpilih tidak selalu dikenal dunia. Ia berjalan dalam diam, menabur cahaya di tempat-tempat gelap tanpa mengharapkan pelita untuk dirinya sendiri. Namun alam semesta mencatat semuanya. Tak ada satupun doa tulusmu yang terbuang sia-sia. Tak ada satupun air matamu untuk orang lain yang hilang begitu saja. Dan malam ini, semua kebaikan itu kembali. Dalam bentuk suara-suara halus yang datang menghampiri. Mereka berterima kasih. Mereka memberkati langkahmu. Mereka mendoakanmu dengan kekuatan yang tak kamu lihat. Tapi bisa kamu rasakan saat hidupmu tiba-tiba diselamatkan dari hal yang nyaris menimpamu. Saat jalanmu terbuka tepat ketika kamu hendak menyerah. Saat hatimu menghangat, padahal kamu tak tahu dari mana datangnya harapan itu. Itulah doa-doa yang kembali. Doa dari mereka yang diam-diam kamu tolong. Doa dari mereka yang tak sempat membalas, tapi semesta memutuskan untuk membalasnya langsung kepadamu. Bukan dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk perlindungan, kekuatan batin, dan jalan yang dimudahkan. Malam ini suara kelima ingin kamu tahu satu hal penting. Kebaikan tidak butuh panggung. Ia akan kembali kepadamu, meski kamu telah lupa pernah melakukannya. Kamu adalah rumah bagi banyak hati yang pernah hampir runtuh. Dan karena itulah, malam ini kamu tidak sendiri. Mereka yang pernah kamu doakan diam-diam, kini sedang mengangkat tangan untuk mendoakanmu. Mereka yang pernah kamu kuatkan, kini sedang mengirimkan energi baik untuk menguatkanmu. Dan itulah mengapa, meski kamu sering merasa sendiri, nyatanya kamu dikelilingi oleh kasih yang tak terlihat. Jiwa terpilih tidak hanya membawa dirinya sendiri menuju cahaya, tetapi juga menyalakan lentera untuk mereka yang belum tahu arah. Dan malam ini, suara kelima telah menyampaikan pesan itu, bahwa kamu adalah nyala kecil yang pernah menerangi banyak kehidupan, dan kini giliran kehidupan membalas cahayamu dengan cara yang tidak akan pernah kamu sangka. Bagian 7. Suara ke-6 dan ke-7. Panggilan terakhir menuju perubahan besar. Malam telah mencapai puncak keheningannya. Udara diam, waktu seolah berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi suara paling dalam yang akan datang. Dan kini, dua suara terakhir hadir bersamaan sebagai penanda bahwa apa yang kamu rasakan malam ini bukan sekadar ilusi jiwa yang lelah, melainkan panggilan nyata dari alam semesta.
untuk berubah. Suara keenam datang dari langit yang tak kasat mata, dan suara ketujuh muncul dari pusat hatimu yang paling sunyi. Dua suara ini tidak lagi berbicara sebagai bisikan, melainkan sebagai panggilan, yang bila kamu abaikan, hidupmu akan terus mengulang lingkaran yang sama. Suara keenam berbicara duluan. Lembut, namun tegas. Besok tak akan sama, karena malam ini kamu telah berubah. Sesuatu dalam dirimu telah bangkit, dan kamu tak bisa kembali ke versi lama dari dirimu sendiri. Itu benar. Kamu telah melalui luka. Kamu telah mendengar suara-suara gaib yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terpilih. Kamu telah menyentuh cahaya, berjumpa dengan masa depanmu, menerima cinta dari mereka yang pernah kamu tolong, dan kini kamu berdiri di ambang yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Jiwa yang telah terbangun tak bisa lagi pura-pura tertidur. Kesadaranmu malam ini telah membuka ruang dalam batinmu yang selama ini terkunci. Dan karena itu, kamu tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Kamu tidak akan bisa lagi berpura-pura nyaman di tempat yang tidak lagi cocok untuk pertumbuhanmu. Kamu akan merasa gelisah, bukan karena ada yang salah, tapi karena jiwamu mendorongmu untuk naik level, untuk berjalan lebih jauh, untuk meninggalkan segala yang sempit dan mulai memasuki ruang-ruang yang lebih luas, lebih penuh cahaya, dan lebih setia pada jati dirimu yang sejati. Dan saat kamu mulai memahami pesan itu, suara ketujuh pun menyusul, seperti denting terakhir dari lonceng suci yang hanya berdentang sekali seumur hidup. Inilah waktumu bangkit. Dunia telah menunggumu terlalu lama. Sekarang giliranmu untuk menyinari gelap yang tak bisa diterangi oleh siapapun selain kamu. Suara ini tidak datang untuk memerintah, tapi untuk membangkitkan. Ia mengajakmu untuk melihat bahwa kamu bukan korban dari nasib. Kamu adalah pemikul cahaya. Kamu bukan sekadar manusia biasa yang hidup untuk bertahan. Kamu adalah jiwa pilihan yang dilahirkan untuk memimpin dengan kelembutanmu, dengan keberanianmu, dengan hatimu yang tak pernah menyerah meski berkali-kali dihancurkan. Ingat, semua perjuanganmu selama ini bukanlah tanpa maksud. Semua kehilanganmu bukanlah hukuman. Semua keterlambatan bukanlah kegagalan. Mereka adalah cara semesta membentuk kamu menjadi bejana kuat yang mampu menampung cahaya lebih besar daripada jiwa-jiwa biasa. Dan sekarang, bejana itu sudah siap. Suara keenam dan ketujuh datang sebagai panggilan terakhir malam ini. Mereka adalah undangan untuk melangkah ke hidup yang berbeda. Hidup yang lebih selaras dengan jiwamu. Hidup yang tidak lagi dibentuk oleh luka, tapi oleh kesadaran bahwa kamu adalah cahaya yang pernah tersembunyi dan kini siap untuk bersinar. Malam ini bukan akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang tak akan bisa kamu lupakan. Karena setelah mendengar 7 suara ini, hatimu telah berubah, dan dunia akan mulai berubah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Suara-suara ini bukan untuk semua orang. Mereka hanya datang kepada jiwa-jiwa yang siap. Dan malam ini, mereka memilihmu. Kamu tidak salah dengar. Kamu tidak berhalusinasi. Kamu baru saja
diberi pesan paling sakral dari semesta. Dan sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan melanjutkan hidup seperti biasa, atau kamu akan menerima panggilan ini dan mulai berjalan sebagai dirimu yang sesungguhnya? Karena kini sudah waktunya. Sudah cukup kamu menunggu. Sudah cukup kamu menyembunyikan cahaya yang kamu bawa. Kini, tunjukkan pada dunia bahwa kamu telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Dan malam ini adalah buktinya. Malam ini bukan sekadar malam yang sunyi. Ia adalah saksi dari sebuah kebangkitan yang tak terlihat oleh mata dunia, tetapi tercatat dengan jelas di dalam kitab Cahaya Semesta. 7 suara telah kamu dengar. 7 getaran gaib telah menyentuh relung terdalam dari jiwamu. Dan semuanya hanya bisa dirasakan olehmu, karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih, dipanggil dari antara ribuan, bahkan jutaan jiwa, bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu tulus. Malam ini kamu telah diingatkan bahwa semua luka yang kamu pikul bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menguatkanmu. Bahwa setiap air mata yang jatuh bukan bentuk kelemahan, melainkan pintu masuk kekuatan yang belum kamu sadari. Dan bahwa doa-doa yang kamu bisikan dalam sunyi telah membentuk perisai gaib yang melindungimu setiap hari. Jiwa yang terpilih tidak pernah benar-benar sendirian. Ia hanya disembunyikan untuk waktu tertentu, agar saat ia bangkit, dunia akan tahu bahwa cahaya tak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia muncul dalam bisikan malam, dalam senyap yang paling dalam, dan dalam hati yang berserah namun tak pernah padam. Sekarang waktumu telah tiba. Waktunya kamu tidak lagi meragukan dirimu sendiri. Waktunya kamu tidak lagi menyusutkan cahaya agar orang lain tetap nyaman dalam kegelapan. Waktunya kamu melangkah dengan keberanian yang lahir dari pemahaman, bukan dari kemarahan. Dengan kekuatan yang tumbuh dari luka yang telah disembuhkan oleh kasih, bukan oleh dendam. Dan jika malam ini kamu merasakan sesuatu berubah dalam dirimu, sesuatu yang halus namun nyata, itulah tandanya. Tandanya kamu telah menjawab panggilan itu. Sebelum kamu pergi tidur malam ini, pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Aku siap menerima hidup baruku. Aku siap menjalani takdirku. Dan aku percaya aku tidak akan berjalan sendirian." Dan sebagai bentuk nyata bahwa kamu menerima pesan ini, sepenuhnya bahwa kamu menyambut cahaya yang baru saja menyapamu, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda kesiapanmu, dan tulis di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya mendengar, tapi kamu juga bersedia menjawab. Karena cahaya hanya akan mengikuti mereka yang siap bersinar. Dan kamu telah ditunggu terlalu lama oleh hidupmu yang sebenarnya. Sekarang waktumu telah datang.